Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada kaki 3, rak tabung reaksi, botol semprot, sabu Erlenmeyer, gelas ukur, penjepit tabung, selang, sumbat tabung, tabung reaksi pipa samping, kaca arloji, cawan porselen, corong kaca, pembakar spiritus, gunting, kawat kasa, gelas kimia, tabung reaksi, spatula, pipet tetes, kalium dikromat, mangan oksida, timbal oksida, dan kalium permanganat, asam klorida 3 molar dan asam sulfat 2 molar, kalium bromida dan kalium iodida, kloroform dan CCl4, amilum, asam sulfat pekat, bunga sepatu, kapas, benang, dan juga pemutih. Percobaan pertama, sintesis kularin. Percobaan ini dilakukan dengan mereaksikan beberapa sampel dengan HCl 3 molar pada tabung reaksi. Sampel yang digunakan ada batu kawi atau MnO2, KMnO4, K2Cr2O7, dan PbO. Setiap sampel ditimbang sebesar 0,1 gram. Lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan 10 tetes HCl 3 molar. Setelahnya, diamati reaksi yang terjadi. Berdasarkan pengamatan dari keempat sampel yang diuji, terbentuk gelembung gas pada 3 sampel, yaitu pada batu kawi atau MnO2, kemudian pada KMnO4, dan juga pada sampel K2Cr2O7. Sedangkan pada sampel PbO tidak terbentuk gelembung gas. Gelembung gas tersebut diidentifikasi sebagai gas klorin. Selain gelembung gas, ketika reaksi dihasilkan juga bau yang cukup menyengat, yang memperkuat bahwa gas yang terbentuk adalah gas klorin yang memiliki bau sangat menyengat dan mirip dengan bau kaporit yang biasanya berada di kolam renang. Reaksi redoks terjadi pada sampel MnO2, KMnO4, dan K2Cr2O7 yang menghasilkan gas klorin, di mana sampel tersebut berperan sebagai oksidator dan HCl berperan sebagai reduktor. Sedangkan pada sampel PbO hanya terbentuk endapan PbCl2. Percobaan kedua, identifikasi sifat klorin. Percobaan ini dilakukan dengan mereaksikan 25 ml pemutih yang di dalamnya terdapat NaOCl dengan 10 ml HCl 3 molar. Keduanya direaksikan dalam sebuah labu Erlenmeyer yang ketika direaksikan menghasilkan gelembung gas yang banyak dan larutan yang menjadi berwarna kuning. Selain itu, dihasilkan juga bau yang sangat menyengat, sehingga labu Erlenmeyer ditutup dengan kaca arloji untuk meminimalisir gas yang terbentuk untuk keluar dari labu Erlenmeyer. Gas yang terbentuk adalah gas klorin, yang merupakan hasil dari reaksi redoks antara NaOCl yang berperan sebagai oksidator dengan HCl yang berperan sebagai reduktor. Bersama reaksinya, NaOCl plus 2HCl menghasilkan NaCl, H2O, dan Cl2. Gas klorin ini memiliki bau yang sangat menyengat dan juga bersifat racun atau beracun. Untuk mengidentifikasi sifat dari gas klorin ini, digunakan indikator alami, yaitu berupa bunga sepatu yang berwarna merah, yang dimana indikator alami ini dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang berisi gas klorin. Berdasarkan hasil pengamatan, bunga sepatu ini yang semula berwarna merah berubah menjadi putih atau warnanya memudar. Hal ini terjadi karena adanya reaksi redoks antara gas klorin dengan kandungan antosianin yang terdapat pada bunga sepatu, di mana gas klorin mengoksidasi antosianin sehingga terjadi perubahan struktur antosianin yang menyebabkan bunga tersebut kehilangan warna merahnya. Maka, dari percobaan ini dapat dikatakan sifat dari gas klorin ini beracun, memiliki bau yang menyengat, dan merupakan oksidator yang kuat. Percobaan ketiga, sintesis dan identifikasi bromin. Pada percobaan ini dilakukan dengan menimbang 1 gram kalium bromida menggunakan raca analitik. Selanjutnya, kalium bromida yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam tabung pipa samping. Lalu menimbang mangan oksida sebanyak 1 gram, yang kemudian dimasukkan ke dalam tabung pipa samping yang berisi serbuk kalium bromida. Mangan oksida berfungsi sebagai katalis pada sintesis bromida dari bromin dalam asam.
Selanjutnya, pasangkan selang ke tabung reaksi pipa samping. Ukur larutan asam sulfat pekat sebanyak 10 ml menggunakan gelas ukur. Prosedur ini harus dilakukan di dalam lemari asam. Pada tabung berisi campuran, ditambahkan asam sulfat pekat yang telah diukur sebelumnya. Saat ditambahkan asam sulfat, terbentuk larutan berwarna hitam dan gas yang berwarna coklat kemerahan, serta tercium bau yang khas. Penambahan asam sulfat berfungsi untuk mempercepat reaksi pembentukan gas bromida. Bromin pada suhu ruang berbentuk cairan berwarna coklat, namun bromin cukup fluktuatif ataupun volatil, sehingga terlihat gas yang berwarna coklat pada tabung yang direaksikan. Gas yang terbentuk dialirkan ke tabung reaksi yang berisi aqueous sehingga terbentuk gelembung-gelembung gas. Percobaan keempat, sintesis dan identifikasi iodin. Kalium iodida ditimbang sebanyak 0,2 gram menggunakan neraca analitik, kemudian dimasukkan ke dalam cawan porselen. Lalu menimbang mangan oksida sebanyak 0,2 gram, yakni dengan perbandingan 1:1 dengan kalium iodida. Selanjutnya, mangan oksida dimasukkan ke dalam cawan porselen yang berisi kalium iodida. Lalu, ke dalam cawan porselen berisi campuran, ditambahkan asam sulfat 2 molar sebanyak 10 tetes. Terbentuk larutan berwarna hitam. Sumbat corong kaca menggunakan kapas. Hal ini berfungsi agar gas yang terbentuk tidak keluar ke udara. Kemudian larutan dipanaskan di atas pembakar spiritus. Kalium iodida bersifat reduktor kuat, dan mangan oksida merupakan oksidator yang kuat. Lalu asam sulfat berfungsi untuk mengoksidasi iodida menjadi iodin. Saat dilakukan pemanasan, terbentuk gas berwarna ungu dan mulai terbentuk kristal berwarna abu-abu metalik pada corong kaca. Iodin pada suhu ruang berbentuk padatan abu-abu, namun sama seperti bromin, iodin cukup fluktuatif sehingga terlihat gas yang berwarna ungu. Selanjutnya, kristal didinginkan lalu dikumpulkan dalam kaca alogi. Kristal iodin yang terbentuk kemudian dilarutkan dalam aqueous sebanyak 3 ml. Iodin merupakan senyawa nonpolar sehingga jika dilarutkan dalam air akan sukar larut karena adanya perbedaan kepolaran dengan air, di mana air merupakan senyawa yang polar. Kemudian larutan iodin dibagi ke dalam 2 tabung. Pada tabung pertama ditambahkan larutan amilum sebanyak 10 tetes dan didapatkan hasil reaksi berupa larutan yang berwarna coklat yang lebih pekat dari larutan sebelumnya. Penambahan amilum berfungsi untuk mengidentifikasi adanya senyawa iodida, ditandai pembentukan kompleks yang akan mengubah warna pada larutan. Kemudian, pada tabung kedua ditambahkan kloroform sebanyak 10 tetes. Pada pengamatan, didapatkan terbentuk cincin ungu. Hal ini menandakan adanya kandungan iodin pada larutan yang kemudian larut dalam kloroform, yakni pelarut yang nonpolar.